Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Instagram, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib di masjid, salat maghrib di tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal kebaikan dan kelak mendapatkan kebaikan dan menjadi tabungan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Instagram dan YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita fahami bersama bahwa pedoman umat Islam adalah Al-Qur'an, menjadi sarana pegangan hidup, menjadi hal yang memberikan petunjuk bagi kehidupan ini, yaitu Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk dari kehidupan ini. Begitu gelapnya kehidupan ini dengan berbagai tantangan, rintangan yang menghalangi diri kita, aktivitas kita, masalah kita, maka datanglah Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Maka sudah menjadi sebuah keniscayaan bagaimana kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, dekat dengan petunjuk, sehingga ketika kita dekat dengan Al-Quran, kehidupan kita akan menjadi tentram, kehidupan kita akan menjadi nyaman, kehidupan kita akan menjadi berkah, kehidupan kita akan menjadi bahagia, yaitu melalui Al-Quran ini. Al-Quran huwa asy-syifa. Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang menghinggapi diri, baik itu penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an ini menjadi satu-satunya petunjuk yang sempurna bagi kita semua. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita dekat dengan Al-Qur'an? Baiklah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba menyampaikan solusi bagi pemula supaya hafalan Al-Qur'annya kuat. Kadang kita lupa lagi gitu kan, ketika mau sholat apa sih yang mau dibaca. Nah ini bagi pemula ya, bagaimana supaya hafalan Al-Qur'annya kuat. Ya, karena kita ingin ketika menjadi imam sholat, bacaannya itu tidak lupa-lupa lagi, tetapi bagaimana mungkin hafalannya sangat lancar, hafalannya sangat kuat, dan ini yang menjadi kebutuhan khususnya untuk para imam. Dan bisa jadi untuk diri kita sendiri. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tips atau solusi atau trik supaya hafalan Al-Qur'an kita kuat ya bagi para pemula. Yang pertama adalah kita analisa dulu nih, hafalan kita sudah sampai mana. Bisa jadi hafalan Al-Qur'an kita masih surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas saja. Atau bisa jadi hafalan kita dari An-Nas sampai At-Takatsur atau Al-Hakumut, hafalannya kan biasa ya. Kemudian bisa jadi hafalannya sudah sampai Asy-Syamsi. Bisa jadi hafalan di juz 30 ini sudah sampai An-Naba. Nah, bagaimana trik-trik hafalan kita supaya kuat? Nah, terutama masih bagi mereka yang pemula, yang pertama adalah kita analisa dulu hafalan kita ini sudah berapa surat. Misalkan hafalan kita dari An-Nas sampai Al-Ikhlas. Maka supaya hafalan kuat, kita fokus terhadap surat tersebut dulu. Jadi An-Nas gitu kan bolak-balik sampai nempel. Kemudian setelah nempel lanjut ke Al-Falaq. Nah,
Ketika Al-Falaq itu mulai dihafal, maka jangan lupa An-Nasnya dibaca dulu. Setelah An-Nasnya dibaca baru Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, jadi sebelum ke Al-Falaq itu dulu baca. Baru kita setelah menghafal Al-Falaq gitu kan. Tadi sudah dibaca Anas, lanjut ke Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau sudah An-Nas kemudian Al-Falaqnya lancar, boleh lanjut ke Al-Ikhlas hafalannya. Tetapi sebelum dua surat ini mungkin hafalannya sudah lancar, apalagi kalau sudah dipakai ketika sholat sudah lancar, baru kita mulai ke Al-Ikhlas. Jangan sampai menghafal Al-Ikhlas sementara An-Nas dan Al-Falaqnya belum lancar. Nah, ini yang menjadi kebiasaan kadang bagi para pemula, ingin cepet-cepet nih. Saya sudah hafal ya dari An-Nas, Al-Falaq. Tetapi apa? Ingin langsung ke Al-Ikhlas. Ini tanpa dimurojaah dulu. Kemudian Al-Ikhlasnya sudah hafal, lanjut lagi ke Al-Lahab. Sementara Al-Ikhlas, Al-Falaq tidak dimurojaah. Nah, ini yang kadang kita lupa lagi. Jadi justru bagi mereka pemula, insya Allah hafalan akan lebih kuat. Kenapa? Karena sedikit murojaahnya. Beda hafalannya sudah ada yang 5 juz, sudah 6 juz, 7 juz, 15 juz, bahkan 30 juz. Itu harus ekstra keras untuk mengatur waktu dalam murojaahnya. Jadi itu yang pertama, tipsnya adalah memungkinkan hafalan yang sudah dimiliki, baru setelah kuat hafalannya pindah ke hafalan yang baru. Tapi jangan lupa ya, hafalan yang ke satu yang keduanya dimurojaah dulu. Seperti itu sebelum distorkan ke para pembimbingnya. Kemudian yang kedua adalah tipsnya adalah ya, pakai hafalan kita yang sudah dihafal. Misalkan kita hafal surat An-Nas, hafal surat Al-Falaq atau Al-Ikhlas, itu dipakai dalam sholat-sholat kita, baik wajib atau sunnat. Ya, sholat duhur misalkan, itu pakai. Jangan sampai kita baca An-Nas terus padahal kita sudah punya hafalan Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Seperti itu. Ya, dipakai di sholat wajib. Atau misalkan hafalan kita sudah sampai Asy-Syamsi dari An-Nas, maka silahkan mulai hari ini kita sholat duhur nih, berarti baca surat An-Nas sama Al-Falaq. Kemudian sholat asarnya kita baca surat Al-Ikhlas sama Al-Lahab. Kemudian sholat maghrib ya, kalau kita jadi imam baca misalkan surat surat An-Nasr idza, kemudian Al-Kafirun. Kalau masih jadi imam misalkan baca surat Al-Kautsar sama Al-Ma'un di sholat isya'nya. Kemudian subuhnya ketika jadi imam baca lagi surat surat setelah Al-Ma'un berarti Al-Quraisy dan Al-Fil, seperti itu. Bahkan ketika ingin lebih mungkin lagi, coba dipakai di sholat tahajud. Misalkan kita bangun jam 3, nah hafalan yang kita punya misalkan dari Anas sampai Asy-Syamsi coba dibaca aja. Ya, sehingga ketika sering dibaca dalam sholat-sholat kita, maka insya Allah hafalannya kuat. Bahkan ketika sholat duha pun baca hafalan kita. Bagusnya secara berurutan. Insya Allah seminggu, 2 minggu, bahkan ataupun sebulan hafalan ini akan kuat. Ya, ini bagi pemula yang hafalannya masih sedikit, terus seperti itu. Ya,
Karena dalam masalah menghafal Al-Quran ini bukan dilihat dari kecerdasan dan lain sebagainya, tetapi dari ketekunan, dari istiqomah hafalan kita. Jadi itu tipsnya. Nah yang selanjutnya, kalau ingin hafalannya lebih kuat lagi, maka diusahakan kita punya waktu khusus nih untuk murajaah Al-Quran. Misalkan pagi hari sibuk nih, ya aktivitas sampai asar. Setelah asar capek juga, setelah maghrib juga waktunya mepet banget ya. Kemudian juga kita persiapan apalah sampai malam. Nah, misalkan ada waktu itu dari jam 3 pagi sampai jam 4 pagi gitu kan, waktu yang nyaman. Nah, di sana bisa dipakai untuk murojaah. Jadi ada waktu khusus yang bisa jadi orang lain tidak tahu itu kan tentang waktu itu. Demikian ya sekilas mudah-mudahan ada manfaatnya ini bagi pemula yang ingin menguatkan hafalannya, dan yang terbaik adalah hafalan tersebut tidak otodidak ya, hafalannya boleh sih otodidak tetapi kita bisa distorkan kepada mereka yang sudah punya hafalan Al-Quran, sudah mungkin bacaannya, ataupun mereka yang memang konsentrasi di Al-Quran. Nah sekarang bisa online kan, bisa ke ustadz-ustadz antum semua yang dekat ataupun yang jauh juga bisa online disetorkan. Kenapa disetorkan ataupun talaki kepada ustadz? Biar apa? Kesalahan kita itu ya minimal lah, diminimalisir, bahkan terus diperbaiki sehingga hafalannya adalah mungkin. Demikian yang bisa disampaikan dari saya Kang Fijar, mudah-mudahan ada manfaatnya di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.